Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di Gun Shop, tempat yang mungkin bisa jadi pilihan kalau cari unit dengan harga yang murah dan kualitas juga yang terbaik. Oke, ya ini adalah unit lipat ya, bocah predator lipat yang saat ini ready lagi di kita setelah sudah sekian lama nggak ada untuk barangnya. Sekarang ready lagi, kurang lebih hampir di 50 pucuk untuk unitnya. Nah, untuk variasi warna ada hijau, hijau pupus, biru, pink, hitam, ungu juga ada. Terus di sana juga ada warna orange. Nah, tampilannya kayak gini ya. Untuk pilihan warna kayak gitu tadi. Untuk harga mungkin nanti bakalan menyusul, soalnya untuk video kali ini sebenarnya itu saya pengen upload unit yang dari sana, tapi nggak apa-apa. Kesempatan kali ini saya upload dulu unit yang ini ya. Oke, kalau kita ngomongin untuk spek, sebenarnya unit ini tuh hampir sama dengan unit PCP bocah predator 500 cc yang biasa kita readikan juga, baik yang semi maupun yang full. Cuma pembedanya kan biasanya di garapannya sini. Kalau dari tampilan tegas, di tampilan chambernya dia hampir ke full sih. Kalau nggak gitu dia masuk ke grade A, misal kalau dia full CNC. Nah, kalau yang di kita itu ada grade A dan grade B kan. Kalau misal dia masih semi, dia masuk di grade A. Kalau dia sudah full ya full CNC untuk bagian dari branding atau garapan di chambernya ya. Soalnya ini untuk bagian dari tampilan dia juga lebih gahar lagi. Nah, oke ya. Ini tampilannya kalau dia pakai lipat. Ini bocap lipat. Kalau dulu kan unitnya itu kita ready yang semi CNC, tapi ini kayak lebih menyentuh ke full sih. Tinggal nanti untuk bagian dari judul yang saya kasih apa ya. Oke, ini kalau kita ngomongin untuk larasnya, dia itu sebenarnya sama kayak unit-unit predator taktikal yang sering kita upload juga, yang sering teman-teman mungkin temui di saluran YouTube, pokoknya itu ya. Oke, untuk laras panjangnya ini di 60-an cm. Oh, bentar. Ini 65 ini, coba bentar. Kita ukur ulang aja pakai penggaris kecil ini. Oke, nolnya dari sana ya. Di sana 0. Oh, gini guys. Lebih enak gini. Di sini 0. 1 sampai di 60 cm untuk bagian dari ukurannya. Oke, ini panjang 60 cm untuk larasnya. Ya, terima kasih penggaris kecil. Oke, untuk bagian dari penggunaan tabung dia pakai ukuran 500 cc untuk bagian dari ukurannya. Kalau misal teman-teman cari untuk ukuran yang sering dipakai ya ini bagian dari penggunaannya. Oke, untuk penggunaan tabung 500 cc, jumlah tembakan kurang lebih nanti di 40-45, bahkan bisa menyentuh 50 ke atas. Kalau teman-teman setting di bagian dari power plenumnya, maaf keliru, power setelannya, setelan powernya. Oke ya, ini ada satu unit yang ini yang 0. Nah, ini untuk angka-angka ini dia angka yang tertera di manometernya ya teman-teman ya. Ukuran angin. Jadi kalau misal teman-teman beli dapetin untuk bagian dari angkanya itu beda-beda. 1500, 1600 ini bukan harga. Ya, ini lebih ke angka yang tertera di manometernya. Oke. Biasanya kejadian banget, oh ini harganya 1.500.000 ya Mas ya. Pas ada orang yang datang ke toko langsung. Betul. Oke ya. Sebagian dari penggunaan kita perlu buka sih biasanya, gak ada baut nyaman. Kalau kita buka lebih mudah. Bentar. Nah, lanjut. Untuk ukuran laras ini kurang 13 ya namanya. Nah, larasnya ini udah 13, bahan baja seamless, alur ini alur 12 untuk penggunaannya. Polos, nggak ada mereknya, nggak ada kayak merek Bimaja dan sebagainya, nggak. Dia polos untuk bagian dari larasnya. Tinggal nanti seumpama saya buat video untuk tesnya, mungkin saya bakalan ngecek seumpama untuk penggunaan dom dia cocok apa enggak. Kok dom seluk dia cocok apa enggak untuk penggunaannya. Kalau keluar tetap keluar sih biasanya mimisnya, tapi untuk kesehatan larasnya nanti bakalan berpengaruh. Oke, ini dia untuk bagian dari penggunaan chamber. Nah, kita dikasih satu lubang juga di sini untuk pengecekan di pernya. Kok per keliru, di valve-nya ya. Ini secara tidak langsung ngasih efek positif sih sebenarnya ke pengguna. Soalnya kalau misal teman-teman kejadian ketika ditembakkan itu angin keluar di sini, nanti teman-teman bisa ngecek juga. Nah, besi yang muncul nih, besi kecil yang muncul di sini. Ini juga teman-teman bisa cek. Kalau misal dia rada miring ya berarti memang perlu nyeting di bagian dari sininya. Tinggal nanti kita cek juga untuk penggunaan angin.
angin sama power nanti kita cek juga mungkin di video kali ini, tak coba ya untuk penggunaan ceknya ya. Oke, ini untuk bagian dari penggunaan rapi banget ini untuk bagian dari tampilannya juga. Tampilan rapi ini kalau reel bawah atas dia ukuran 11 semua seragam untuk bagian dari ukuran reelnya. Jadi kalau teman-teman beli mungkin seumpama untuk bagian dari penggunaan takut hanya punya reel 22 atau hanya punya 11 nanti bisa dikondisikan saja. Oke, mimis biasanya dom cocoknya. Ini beda ya sama unit bocah predator yang lipat dari kita sebelumnya. Sebelumnya itu nggak ada setelan power, jadi untuk bagian dari settingan power ya bawaan dari sananya, dari pembuatannya itu settingannya segitu ya, biasanya kepake cuma segitu. Kecuali kan nanti kalau kita pengen bongkar untuk bagian dari penggunaan lipatnya sini diganti ke pernya juga nanti bisa. Oke, untuk penggunaan ini kalau dilihat-lihat dari speknya dia kena untuk jarak di jarak 45 sampai 50 untuk pengenaan terbaiknya, paling jauh ya. Kalau untuk permainan terbaik ya jarak 30-an. Soalnya itu juga termasuk kalau kita potong tengahnya untuk jaraknya itu dia benar-benar jarak paling ideal yang mungkin bisa kita harapkan untuk penggunaan terbaiknya. Oke, unitnya kayak gini, tinggal nanti kita coba cek juga ya untuk permainannya ya. Oke, nah safety-nya dia pakai tipe safety yang modelnya kayak gini. Nah, geser, dia cuma pakai safety geser gini. Jadi seumpama teman-teman rada bingung kalau ada safety yang geseran kayak roda itu lebih enak yang ini sih sebenarnya. Iya, ini lipat, bisa dilipat kayak gini. Nah, ini lipat, ini ngasih kelebihan kalau misal teman-teman pengen nambah untuk dalam tasnya itu dengan beberapa tambahan aksesoris entah teleskop jadi ini satu dalam tas, nanti dia bisa ngasih ruang juga kalau kita lipat kayak gini. Bisa didirikan juga, bentar ya, stabil nggak kalau didirikan kayak gini? Oh, rada kurang oke untuk penggunaannya ya kalau misal kita lipat terus didirikan. Untuk jenis popor tipenya dia popor cangkul ada, popor taktikal kayak gini juga biasa ada untuk bagian dari penggunaannya. Untuk harga nanti tak tulis di layar saja ya kalau untuk bagian dari harganya sudah launching. Oke, coba satu. Yes, sudah terlanjur kita oprek-oprek, jadi kita gunakan untuk penggunaan tes ya. Nah, oke, yuk. 1, 2, 3 nyala. Oke, dia sudah nyala teman-teman. Sekarang kita coba ya. Bener ya untuk unit ini ternyata kalau kita pakai power yang ukurannya bawaan, dia groupingnya gini. Ini tak perlihatkan di sana. Ini benar-benar tak kecilin sekecil-kecilnya untuk powernya. Bahkan ini kalau bisa dikecilin lagi, pasti tak kecilin lagi. Soalnya untuk bagian dari grouping dia ngaruh banget untuk permainannya dengan posisi kondisi setelan power yang gede. Ini sebenarnya untuk bagian dari per dalamnya itu juga masih baja sih. Cuma kayaknya rada panjang gitu untuk bagian dari pernya. Kayak grouping dulu aja. Nah, di sini ada satu titik acuan. Kan ya? Kelihatan kan? Kurang raja. Nah, di sini ada satu titik acuan dulu. Ini ya, kita pakai ini ya. Ini mana? Bahkan ini saya pakai mimis 12 yang sekarang terus kecil itu aja masih kondisi dia masih benar-benar gede. Ntar kasih tanda aja dulu ini. Kita lanjut ya. Dah tak kasih tanda di sana, jadi untuk target kayak lebih enak sih. Tak kasih buletan ya tadi ya. Nah, ini tak fokusin lagi aja. Nanti kita bakalan fokus ke bulat itu, target lingkaran itu nanti. Ada mimisnya, bentar. Nah, Kak Owas, sini ya, tengah ya.
Nah, pas tengah. Turun. Gede baru itu beneran. Oke, naik. Bahkan dengan posisi power yang sudah saya kecilin sekecil-kecilnya, dia masih benar-benar keras banget untuk powernya. Naik. Kayak dikecilin lagi. Udah mentok ya. Sebenarnya bisa sih tak kecilin, cuma ini nanti nggak bakal bisa balik untuk posisi dari lipatan popornya ini nanti kalau dikecilin lagi. Gede, benar-benar gede. Ah ya. Oke, oh cuma mau tujuin sini aja. Kasih mungkin beberapa minus yang untuk unit yang saya tes ini ya. Nggak tahu untuk unit yang wah, 12 dia kayaknya rada kurang. Oke. Balik lagi ke titik tengah. Kalau dari rasa ini dia kayaknya masih semi teman-teman. Cuma dia garapannya dia benar-benar bagus untuk unit ini. Oke ya. Oke lanjut lagi, aman sih kayak 1, 2, 3 tak nyalain ya. Nah oke. Oke, kita lanjut lagi, kita review dulu untuk groupingnya. Soalnya kalau akurasi mungkin nanti bisa saya hitung beberapa kali penggunaan dia bakalan oke. Sebentar, ada ini saya belum ya tadi ya. Bentar, double repot teman-teman. Ya, udah ada mimi saya coba ya. Wah, kan tenan. Kondisi grouping nanti tak perlihatkan juga. Oke, mungkin perlu beberapa kali pembersihan sih. Coba ya, ganti tempat ya. Soalnya ini dia sudah mulai konsisten di tengah juga. Naik coba. Oke. Di atasnya pas. Nanti saya bakalan ke sana juga. Maka perlu ngebersihin dulu untuk larasnya. Iya. Dia memang perlu ngebersihin laras ya. Coba ya untuk tembakan ketiganya ini. Tak review ini untuk groupingnya sih. Lebih review ke laras berarti untuk video ini. Turun. Apa lagi? Oke, tetap sama saja ternyata. Nah, sekarang tak perlihatkan untuk bagian dari grouping ya di sana ya. Kalian saja langsung saja. Tidak perlu lama-lama. Nanti lama-lama. Nah, memang perlu beberapa mimis khusus untuk unitnya ini. Tak perlihatkan. Oke ya. Ini tadi kalau kita dapat di grouping pertama. Nah, kenapa saya lingkarin kayak gini? Soalnya tadi di acuan tembakan pertama dia itu sudah ada lubangnya, dan tembakan pertama dia itu masuk ke lubangnya, benar-benar masuk, dan akhirnya tak tambahin kayak solatif kayak gini. Habis itu oke, dia ternyata naik di sini. Habis itu balik lagi di sini. Grouping 1 2 3 4 naik, 5 turun, 6 balik lagi di sini, 7 8. Nah, hasilnya kayak gini kalau pakai 12 grain. Dan ini tadi sempat saya coba juga kan untuk pengenaannya. Kalau kita ganti untuk bagian dari posisi targetnya, ternyata 1 2 oke dia di sini. Balik gak ya? Oh bener-bener 1 2 dia di sini, 3 dan hasilnya 4 di sini. Berarti untuk penggunaan unit ini nanti, ntar tak balik dulu. Nah, kayak memang perlu butuh mimis khusus kayaknya. Atau mungkin harus di 13 grain khusus untuk unit itu tadi yang saya tes.
Soalnya untuk penggunaan ya nanti bakalan perlu dicoba lagi untuk unit-unit yang lainnya. Maka dari itu kayak udah cukup kalau penggunaan di grouping. Sekarang kita coba di tes akurasinya. Ini 1 2 3. Nah, taruh lagi di sini, kita coba berapa bagus untuk akurasinya. Matiin. Oke. Sekarang kita coba tes akurasinya. Kita lebih main hati-hati untuk penggunaannya. Ini. Ya kalau akurasi sebenarnya kita untuk penggunaan akurasi di jarak segini tuh nggak terlalu jadi kendala teman-teman. Soalnya grouping dia itu sebenarnya bisa diakali untuk penggunaan akurasinya. Jadi misal untuk permainan dia untuk grouping jarak 20 atau 25 dia itu kurang rapat, mungkin sekelingking atau mungkin sejempol. Dia itu sebenarnya kalau untuk penggunaan target dia bisa di mungkin rada mainin dikit untuk penggunaan di crossnya, cross telenya kayak gini. Nah, karena maka dari itu untuk penggunaan di bagian dari tes-tes kayak gini saya juga nggak terlalu keberatan sebenarnya kalau dimintai video. Nah, ini berapa bro? 1600. Berapa ya tadi ya jumlah tembakannya ya? Gak ngitung. Ini saya tadi start cuma diangin 2000 soalnya. Nah. Oke lanjut ya. Di sini. Oke, kalau akurasi cukup sih kayaknya. Tamatin ya. Nah, soalnya kenapa saya rasa cukup untuk akurasinya? Karena memang yang paling penting itu sebenarnya kalau unit-unit bocap kayak gini adalah di bagian dari grouping. Kalau misal teman-teman pengen dapat detail di bagian dari penggunaan akurasi yang bagus, cek di groupingnya. Kalau memang groupingnya itu dia oke, mungkin untuk akurasi dia bakalan mengikuti. Kalau grouping rada kurang rapat dikit, akurasi juga bisa mengikuti. Kecuali untuk penggunaan groupingnya itu dia loncat-loncat lah, itu perlu banget untuk penyesuaian lagi untuk unitnya. Balik lagi untuk bagian dari kamera. Nah, oke. Aman ya. Yang pengen ambil dipersilahkan. Soalnya untuk bagian dari pengenaan tes kan nggak harus pakai kepatok di mimis yang dari 12 grain. Bisa jadi dia malah cocok di 13 atau 14 untuk grainnya. Karena setiap unit itu dia punya settingan yang beda-beda. Mungkin untuk yang saya tes kebetulan unit yang kurang oke, dan ternyata unit yang lainnya dia itu lebih oke daripada ini, itu dia juga bisa kejadian kayak gitu. Oke, selesai. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.